semuanya dalam keadaan baik-baik dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita bermanfaat kepada kita ya. Pelajaran berdoa kita mulai. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu. Ada di antara kita yang sudah hadir hari ini? Iya, Ibu. Semuanya hadir ya? Iya, Ibu. Pelajaran kita pada hari ini mengenai misi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang sebelumnya, pelajaran kita yang lalu mengenai misi dan strategi dakwah Rasulullah di Makkah. Masih ada yang ingat hari kelahiran Nabi Muhammad? Masih, Ibu. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 11 Rabiul Awal. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah di 17 bulan Ramadan. Jadi Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah, yang mana orang-orang kafir Quraisy itu pada zaman jahiliyah itu menyembah apa mereka? Jadi Nabi Muhammad itu menyeru kepada orang kafir Quraisy supaya mereka itu jangan lagi menyembah berhala, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana perangai orang kafir Quraisy di kota Makkah, semua hal yang jelek itu inilah yang diperbaiki oleh Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu pada periode Makkah itu yaitu menyeru kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak, sehingga dakwah Nabi pada saat itu disebut sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi sekarang kita pelajarannya mengenai misi dakwah Rasulullah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad selama 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Jadi setelah 13 tahun Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, terlebih dahulu Nabi Muhammad itu dia sebelum sampai ke kota Madinah membangun Masjid Quba namanya. Jadi inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Jadi Masjid Quba inilah awal di mana Rasulullah pertama kali membangun masjid. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu sampai tiba ke Madinah, masyarakat Madinah itu menyambut Nabi Muhammad dengan sangat gembira, dengan sangat senang, karena perbedaan antara rakyat kota Makkah dan kota Madinah itu, yang mana di kota Makkah itu orangnya itu keras-keras, tapi kalau di Madinah orangnya lemah lembut, sehingga Nabi Muhammad pun disambut dengan sangat senang hati di Madinah ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Jadi sekarang ini ada LKPD ya, Ibu akan membagikan kepada kalian supaya kalian ini nanti dapat berdiskusi sesama kelompoknya. Bagaimana misi dakwah Rasulullah di Madinah dan apakah perbedaan dakwah Nabi Makkah dengan di Madinah. Jadi nanti setelah selesai kalian diskusikan, boleh nanti salah satu dari kelompok itu presentasikannya ke depan kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Jadi sekarang ini Ibu akan bertanya dulu. Jadi yang pertama, coba dulu bagaimana permulaan dakwah Nabi di Madinah. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Membangun masjid, diantaranya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. 3. Membangun perekonomian dan perdagangan. Nah, bagus, tepuk tangan. Nomor 2, apa saja misi dakwah Nabi di Madinah? Kelompok 3. 1. Membangun masyarakat Madinah. 2. Membangun perekonomian dan perdagangan. 3. Meletakkan dasar-dasar politik dan pemerintah. Bagus, tepuk tangan. Setelah itu nomor 3, jelaskan perbedaan pola
tepuk tangan. Ini itulah di antara pola dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi sekarang mengenai perbedaan pola dakwah Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah. Apa misi dakwah Rasulullah di Makkah dan apa misinya di Madinah? Coba. Ayo Pak Ikis jawab. Perbedaan antara misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah adalah dakwah Rasulullah SAW di Makkah secara sembunyi-sembunyi, 2. Secara terang-terangan. Sedangkan di Madinah Rasulullah berdakwah dengan membangun perekonomian dan perdagangan. Nah, bagus, tepuk tangan. Sekarang yang soal yang kedua ya, apakah peristiwa penting yang terjadi di Makkah dan apa peristiwa penting yang terjadi di Madinah? 1. Membangun masyarakat Madinah. 2. Membangun perekonomian dan perdagangan. 3. Meletakkan dasar-dasar politik dan pemerintahan. Nah, bagus, tepuk tangan. Sekarang siapa yang dapat ibroh dari dakwah Nabi Muhammad di Makkah? Apa ibroh dari dakwah Rasulullah di Makkah? Bahwasanya Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Di Madinah peristiwa perekonomian. Nah, bagus. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalian diskusikan apa kesimpulannya ya. Nanti satu orang dari kelompok boleh presentasikan ke depan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita? Boleh yang maju salah satu ke depan. Apa kesimpulannya? Ayo, siapa yang maju? Dari kelompok mana duluan? Ya, boleh. Ayo. Adalah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah 610 Masehi. Ketika usia beliau genap, beliau diangkat ketika sedang berkhalwat di Gua Hira, sebuah jabal nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Setelah itu turun wahyu kedua yang disebut nuzul Al-Quran. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 9 dan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negara-negara lain dilakukan pertama kali di Jawa. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah, daerah ini dikenal dengan daerah yang subur hasil pertanian kurma dan daerah ini juga dikenal dengan mata pencahariannya dengan berkembang. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah untuk menghindari berbagai ancaman yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Di Madinah, Nabi berdakwah secara terang-terangan yang dibantu oleh Mus'ab bin Umair yang merupakan salah satu duta utusan dari Rasulullah untuk mengajarkan Islam kepada kaum Ansar. Ya, bagus, tepuk tangan. Ada lagi selain kelompok 2 yang dapat? Ayo, maju kelompok 3. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah atau 610 Masehi. Ketika usia beliau genap, beliau diangkat ketika sedang berkhawal di Gua Hira, sebuah jabal nur yang terletak di beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Mengangkat
ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Setelah itu turun wahyu kedua yang disebut Injil Al-Quran. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sepenuhnya. Kemudian turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan keseluruhan lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negara-negara lain dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke Madinah, daerah ini dikenal dengan daerah yang subur, hasil pertanian kurma, dan daerah ini juga dikenal dengan mata pencariannya dengan berdagang. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah untuk menghindari berbagai ancaman yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Di Madinah, Nabi berdakwah secara terang-terangan yang dibantu oleh Ashab bin Umair yang merupakan salah satu utusan dari Rasulullah untuk mengajar Islam kepada kaum Islam. Ya, bagus, tepuk tangan. Sekarang ayat nomor 3. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Membangun masjid di antaranya Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Membangun perekonomian dan perdagangan. Visi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Membangun masyarakat Madinah. Membangun perekonomian dan perdagangan. Dan meletakkan dasar politik dan pemerintahan. Jadi di antara pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan di Madinah, Rasulullah SAW berdakwah di Makkah menjadi kafir Quraisy akan meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di Madinah, Rasulullah SAW berdakwah dengan membangun masyarakat Madinah melalui perekonomian. Ya, bagus, tepuk tangan. Jadi demikian untuk pelajaran kita hari ini, yang mana pola dakwah Rasulullah di Makkah dan di Madinah itu berbeda ya. Yang mana pola dakwah Nabi di Makkah itu menyeru orang kafir Quraisy supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala. Setelah itu Rasulullah memperbaiki akhlak jahiliyah. Yang mana akhlak orang Makkah itu dulu masa jahiliyahnya akhlak yang tercela, akhlak yang tidak bagus. Setelah datangnya Rasulullah menyeru mereka supaya berakhlak yang baik. Baru pola dakwah Nabi di Madinah itu diantaranya yaitu Rasulullah memperbaiki perekonomian orang-orang Madinah. Diantaranya mereka itu yang sebelumnya bertani. Setelah datangnya Nabi, maka Rasulullah mengajari mereka bagaimana perekonomian berdagang. Baru setelah itu Rasulullah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi diantara dakwah Rasulullah itu di Makkah dan Madinah itu berbeda atau tidak? Berbeda. Jadi itulah pelajaran kita yang dapat kita ambil ya. Tujuannya nanti supaya kalian bisa mencontoh mana di situ yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai uswatun hasanah. Yang pertama itu Nabi itu akhlaknya akhlak mulia. Yang kedua, Rasulullah menyuruh kita itu tidak boleh menyembah berhala. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah itu mempersaudarakan kaum kaum muslimin seluruhnya ya, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi demikian pelajaran kita hari ini. Maka kita tutup dengan